Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ita Safitri dengan NIM H2409049. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai pro dan kontra rancangan undang-undang perampasan aset. Bayangkan, seseorang korupsi miliaran rupiah, tapi ketika pengadilan berjalan bertahun-tahun, asetnya sudah hilang. Ada yang dialihkan ke nama keluarga, ada yang dijual, bahkan ada yang disembunyikan di luar negeri. Nah, inilah alasan munculnya rancangan undang-undang perampasan aset, sebuah upaya negara untuk mengambil kembali harta hasil kejahatan tanpa harus menunggu putusan pidana tetap. Tapi, apakah ini langkah menuju keadilan atau justru menunggu peluang penyalahgunaan kekuasaan? Untuk itu, mari kita simak. Bagi yang mendukung rancangan undang-undang perampasan aset, dianggap sebagai senjata baru pemberantasan korupsi di Indonesia. Selama ini, proses hukum koruptor sering lama dan berbelit-belit. Banyak pelaku kabur ke luar negeri, meninggal dunia, atau menyembunyikan aset lewat nama orang lain. Akibatnya, kerugian negara sulit dipulihkan. Dengan RUU ini, aparat penegak hukum bisa langsung menyita aset yang terbukti berasal dari hasil kejahatan, bahkan tanpa harus menunggu pelaku dijatuhi hukuman pidana. Ini dinilai lebih cepat, efisien, dan sesuai semangat restoratif justice, memulihkan kerugian negara demi kepentingan masyarakat. Selain itu, perampasan aset juga bisa mencegah efek domino korupsi, karena tidak ada lagi insentif untuk menyembunyikan hasil kejahatan. Jadi, bagi pihak pro, RUU ini adalah bukti bahwa negara benar-benar serius memberantas korupsi hingga ke akar ekonomi pelakunya. Selain itu, pengelolaan aset rampasan juga masih belum jelas. Apakah benar hasilnya akan kembali untuk kesejahteraan rakyat atau justru menjadi lahan baru bagi korupsi dalam bentuk lain. Tapi di sisi lain, muncul banyak suara kontra bagi sebagian ahli hukum dan aktivis HAM. RUU ini berpotensi bertentangan dengan asas praduga tak bersalah, prinsip dasar hukum pidana yang menyatakan bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang tetap. Bayangkan jika seseorang disita asetnya, tapi nanti ternyata dia tidak bersalah. Kerugian moral dan materialnya siapa yang tanggung? Apalagi jika wewenang perampasan aset jatuh ke tangan aparat yang tidak berintegritas. Bisa terjadi penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik atau ekonomi. Dengan demikian, RUU perampasan aset membawa dua wajah keadilan. Di satu sisi, ia menawarkan kecepatan dan efektivitas hukum dalam memulihkan kerugian negara. Namun di sisi lain, ia menuntut kehati-hatian agar tidak melanggar hak asasi dan prinsip keadilan itu sendiri. Karena dalam hukum, tujuan tidak boleh menghalalkan cara. Keadilan sejati bukan hanya ketika negara menang melawan koruptor, tetapi juga ketika hukum berjalan dengan jujur, transparan, dan menghormati hak setiap warga negara. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah RUU perampasan aset ini langkah berani menuju Indonesia bersih atau ancaman bagi keadilan hukum? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan jangan lupa kita semua punya peran menjaga agar hukum tetap berpihak pada kebenaran. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.